Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. bersyukur sepenuh langit dan bumi di mana di kesempatan siang hari ini kita sama-sama masih dibisakan untuk mengikuti perkuliahan materi ilmu mantik. Dan tentunya ini adalah merupakan anugerah yang tiada terhingga dengan barokah guru agung mursyid kita. Apapun yang kita laksanakan, kegiatan apapun, aktivitas apapun, dengan karomah guru mursyid kita bisa meraih pahala marodhatillah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak lepas kita harus senantiasa diawali, didasari dengan selalu berobitoh ke guru mursyid pengarsa Abah Aos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Sebetulnya di materi perkuliahan kita hari ini melihat di RPS itu masih membahas tentang al-khams, al-fasal, al-arad, am, dan arad khas dalam ilmu mantik. Kan tetapi kalau yang ada kitabnya, mari kita sama-sama kaji tentang finisbatil al-fadi lil ma'ani wa nisbati makna labdin ila makna labdin akhar. Ya, kita bacakan sama-sama baitnya ya. Wa nisbatul al-fadi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawattu'un tasakkukun takhallufu wal istiraku aksuhu taradupu wa nisbatul alfadilil ma'ani khamsatu aksamin bila nuqsani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisbatul alfadi lil ma'ani. Penisbatan pertalian beberapa lapad bersama makna yang terkandungnya itu khamsatu aksamin bila nuksoni, tidak kurang tidak lebih terbagi 5 macam. Jadi hubungan pertalian penisbatan lapad beserta maknanya itu ada 5 macam. Tawatu'un tasyakukun takhalufu wal istiraku aksuhu taradupu. 1 tawatu. Jadi ada lafad mutawati, universal sama. Yang kedua ada lafad tasyakuk. Yang ketiga adalah lafaz takhalluf. Dan yang keempat adalah lafaz istirak. Yang kelima mutaradid at-taraduf. Baik, pertama adalah lafaz mutawati, universal sama. Jadi lafaz kulli yang memiliki satu makna. Di makna keberadaan makna tersebut sama dalam setiap individu. Contoh lafaz al-insanu. Ketika dimaknai al-insanu itu dengan makna hakikat al-hayawanun natik, hewan makhluk yang mampu berpikir, maka makna tersebut keberadaannya sama dalam setiap individu.
Iwan hayawanunatik, yang hilang sama hayawanunatik. Ya, yang tadi dikomunikasikan bersama. Itu maknanya sama. Setiap orang itu disebut insan. Kenapa insan? Karena punya makna yang sama dalam setiap individunya, yaitu hewan yang mampu berpikir. Nah, al-insan dimaknai dengan makna al-hayawanun natik, ini disebutnya lapad mutawati atau tawatuun. Ya, yunai persa sama. Jadi sekalipun itu raja, sekalipun itu kiai, sekalipun itu pejabat, sekalipun itu rakyat, sama hayawanun natik. Al-insan, hayawanun natik. Nah, kalau berbicara tentang hayawanun natik, insan dimaknai dengan hayawanun natik, maka itu disebutnya lapad mutawati atau tawattuun. Satu itu. Yang kedua, ada lapad musyakik, universal, beda. Ini lapad kuli. Memiliki satu makna. Nah, di mana keberadaan makna tersebut berbeda dalam individu masing-masing. Artinya begini, makna yang terkandung dalam sebagian individu itu memiliki nilai lebih dibanding dengan individu yang lain. Contoh umpamanya an-nuru cahaya, at-tulu tinggi, al-bayadu putih. Silahkan lihat di momen wajah yang hadir ini, semua wajah-wajah bercahaya. An-nur disebutnya. Tapi cahaya wajahnya itu kan nilainya beda-beda. Ada yang luar biasa lebih ya cahayanya sehingga dibilang sama teman-temannya itu si kinclong. Oh, kan beda si kinclong ya. Si glowing. Padahal sama si glowing ya, si glowing. Jadi cahaya wajah itu beda-beda. Nur, oh hebat, ini wajahmu bercahaya tuh. Yang ini juga, oh kamu juga bercahaya. Akan tetapi cahaya wajah itu umpamanya nilainya beda. Contoh lampu yang 5 watt, yang 1000 watt, yang 10 watt itu kan beda-beda. Cahaya matahari, cahaya bulan. Nah, itu cahaya merupakan lapad musyakik. Musyakik itu dalam segi makna bisa beda-beda. Ya. At-tulu tinggi. Bos luar biasa. Siswa, siswi Usama itu terutama yang takhusus, laki-lakinya pada tinggi-tinggi. Ya. Apakah sama tingginya? Begitu berbaris ternyata beda. Iwan tinggi-tinggi. Ya, kalau dibandingkan dengan yang pendek pasti tinggi. Ya. Begitu ngarendeng sama Pak Juandi, ternyata beda tingginya Iwan dan Pak Juandi. Nah, ini atulu tinggi itu dalam ilmu mantik disebut lapad musyakik. Jadi lapad kuli yang memiliki satu makna, di mana keberadaan makna tersebut berbeda-beda dalam individunya, lapad musyakik. Jadi kualitas ya, kualitasnya itu tidak sama. Orang Indonesia itu pendek-pendek umpamanya. Tapi kan ternyata pendeknya juga tidak sama.
Ini namanya lapad musyakik. Ada lapad mutakhallif. Lapad yang memiliki makna sendiri-sendiri. Contoh, ketika kita memahami tentang lapad al-insan wal farasu, al-jabalu wal bahru, al-ma'u wal hajaru. Ketika kita melihat makna dalam sebuah lapad al-ma'u wal hajaru, air dan batu, ya jelas mutakhallif. Al-jabalu wal bahru, mutakhallif juga gunung dan lautan. Al-insanu wal farasu, manusia dan kuda. Ini mutakhallif jelas. Ya. Ada juga yang keempat adalah lapad mustarok. Ya. Di mana lapad mustarok itu memiliki banyak kandungan makna. Contoh al-ainu. Ya, al-ainu. Dalam bahasa Arab, al-ain itu bisa al-basor, mata, ya, di mana kita bisa memandang, atau al-jariyah, sumber air. Nah, itu kan antara sumber air dan mata yang biasa dipakai memandang, maknanya beda. Tapi masuk ke dalam sebuah ungkapan al-ain. Jadi al-ain itu harus dilihat dari sisi mana nih ketika berbicara tentang al-ainu. Apakah al-ainu itu maknanya basor, penglihatan mata, atau al-jariyah, mata air. Nah, kalau ada lapad seperti itu, maka lapad itu disebutnya lapad mustarok. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada yang disebut dengan lapad mutarodif, sinonim. Ya. Kalau sinonim itu, contoh mutarodif ada al-insanu, ada an-nasu, ada al-basharu. Itu sama, baik al-bashar, baik an-nas, baik al-insan, sama-sama hayawanun natik. Hewan yang berpikir. Jadi hewan yang berpikir itu, al-hayawanun natik, bisa disebut al-insan, bisa disebut an-nas, bisa disebut al-bashar. Nah, ini namanya sinonim, ya, atau mutarodif. Mutarodif. Nah, itulah 5 nisbatil al-fadlil ma'ani wa nisbati makna labdin ila makna lafdin akhar. Ya. Penisbatan lapad beserta maknanya. Baik, Iwan, silahkan baca lagi logatnya. Baik, dilanjut, nyimak. Kapan capek, Diseruput dulu Pak, kopinya Pak, diseruput. Oh iya, can ngopi, Ada 5 ya, Yai ya? Ya, ada 5. Dan bagusnya sampai wanisbatul al-padilil ma'ani sampai at-tarodub ya, bet. Cuma 2 bet. Cuma 2 bet. Belum di-share ya ke Adlink Pak ya, itunya ya? Belum. Kayaknya Ya. akan lebih indah ya kalau begitu ketemuan. Nanti setiap siswa dan siswi itu setor talaran. Talaran ilmu mantik. Ada yang dapat 1 bet, setengah bet, ada yang dapat 1 kata, nggak apa-apa. Akhirnya nggak masuk Pak dosen.
Takut. Wah, airnya nggak masuk ya. Pak, Iya, Pak kalau Dosen. kalau ketalar semua berarti tidak UTS UAS ini mantik ya. Wah, Langsung kalau ketalar semua udahlah, langsung udah wisuda, punya nilai langsung wisuda. langsung Udah wisuda. langsung wisuda aja besok tanggal 5. Ini Ini masih memang pengalaman saya, ternyata talaran itu mudah dihafal di bawah usia 20 tahun ke bawah. wah, Sekarang tersinggung kan. Barho Pak Kiai. Sekarang mah Barho. Iya, kalau di atas 20 tahun ke atas mah ternyata jadi barco. Tapi Jadi kalau siswa-siswi setoran repot, talaran repot. itu wah, Memorina, luar biasa. Pak Kiai, memorina tas penuh. Codingnya lama. Memorinya penuh dengan resiko dapur sekarang mah. dari Iya, memorinya kesana kemari gitu. orang berdiknya, kemudian hatinya menjadi bening. Itu kalau mau menghafal Al-Quran itu lebih cepat daripada orang yang tidak punya zikir. Jadi ketika menyesuaikan dengan la yamassahu ilal mutahharun itu, kalau hatinya mah sudah bersih, Al-Quran itu gampang ditalar, artinya cepat. Kalau Al-Quran saja cepat, sebetulnya kalau cuman kuli sama juz'i itu sebetulnya bisa lebih cepat juga asal orang itu serius. Apalagi orang itu sudah punya zikir. 2 hari yang lalu. Ya sharing ya begitu seperti begitu. Wih, Jadi mantap. mestinya orang-orang berzikir itu punya kecerdasan lebih 10 kali lipat daripada orang yang tidak berzikir. Masalah faktor usia itu sebetulnya tidak begitu pengaruh, karena yang sangat berpengaruh itu adalah posisi kebeningan batinnya, kebeningan hatinya. Jadi kalau kita mau menghafal ya emang harus bersih. Tapi kalau lagi menghafal tapi kotor ya sulit lah. Jadi itu nanti bisa jadi simbol. Mana lebih cepat, mana lebih tanggap gitu maksudnya. Kalau bahasa anak sekarang gerak cepat. Di apa yang disampaikan oleh dosen itu hanya sebatas pengantar, kita sudah tahu maknanya. Contoh gini ya, kalau ini kan baru bab masalah kuliah, itu belum justinya nanti ya, artinya seperti gitu ya, Yai. Ya, siap. Monggo Oh lanjut. iya, sebagaimana tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kiai Tamsir, bahwa ternyata kita itu sudah masuk dalam wilayah orang-orang khusus ya setelah berzikir. Kenapa? Mana ada orang lain yang di usia kita mau kuliah lagi, mau mikir lagi. Tapi karena kita punya dzikir, alhamdulillah saat ini kita mau mengikuti kuliah. Itu kan luar biasa ya. Betul, Yai. Artinya Itu istimewa. ya, itu keistimewaan ya yang Allah berikan dengan bertemunya guru mursyid. Nah, sehingga Ya, tetap kita jaga ya. walaupun ada yang keluar nggak masalah, itu kan hanya 0, sekian persen. Betul ya. Orang murid mana wiridnya? Oh, di Al-Quran sendiri, lapad al-basar, lapad an-nas, dan lapad al-insan itu ternyata lebih banyak lapad al-insan dibanding dengan lapad an-nas. Dibanding dengan lapad al-basar. Coba Iwan, apa alasannya kenapa di Al-Quran itu lebih banyak mengungkapkan lapad an-nas daripada lapad al-insan, lapad al-basar? Kenapa? Oh iya, oh yang aman itu yang pentingnya ya. Gimana Iwan? Mana ya Pak ya? Coba cek di Google ada berapa lapad al-insan, al-annas, dan al-basar. Annas dan al-basar.
Dicek di Google ya. Lapad al-insan di Al-Quran itu ada berapa? Lapad an-nas ada berapa? Lapad al-insan muncul sebanyak 73 kali dalam Al-Quran. Sedangkan lapad anas sebanyak 240 kali. Lapad al-basar? Al-insan jumlah 73 kali. Surah ke-76 dalam Al-Quran dinamai Al-Insan. Anas, jumlah Anas jumlah 241. Anas bukannya 92 kali Anas dalam Al-Quran. 240 kali. Anas 240. Karena 241. kalau di data Al-Quran di saya, Anas itu kata yang sama ada 92. Jadi ada di dalam Al-Baqarah ayat 8, ayat 13, ayat 22, ayat 24, ayat 44, ayat 60, ayat 83, 94, 96. Nah, ini seperti begini semua Anas itu jumlahnya hanya 92. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaqi. Eta aya dengan aya nu di surah juz 30, juz 30 ayat. Ya ayuhal insan. Oke, baik. Sebetulnya yang harus kita cermati di sini, kenapa lebih berbicara tentang banyak menggunakan bahasa Anas ketimbang Al-Basar? Ya. Dan apa tujuan ketika Allah mengungkapkan manusia dengan Al-Basar, ketika Allah mengungkapkan manusia dengan Anas, ketika mengungkapkan manusia dengan lapad Al-Insan? Kita diskusikan tentang itu saja ya. Apa makna dibalik manusia oleh Allah disebut Al-Basar dengan jumlah sedikit tentunya? Apa makna dibalik manusia oleh Allah disebut dengan Al-Insan, dan apa makna dibalik manusia oleh Allah disebut dengan Al-Hayawanun Al-Hayawanun nanti Al-Anas ya, Anas. Coba silakan kita diskusikan aja. Cari dulu di Google yang tidak tahu kenapa kita di Al-Quran itu disebut Al-Basar dari segi apanya. Terus kenapa disebut Anas, kenapa disebut Al-Insan. Beli shop kamu tadi. Ada yang bisa. Al-Insan. Anas dan Al-Insan itu sebetulnya kan satu akar yang sama ya. Iya. Ya. Anasun ya manusia, Al-Insan ya manusia juga. Yang dipertanyakan apa? Ya pertanyaannya dari sisi mana Allah mengungkapkan manusia itu dengan kata Anas, dengan kata Insan, dengan kata Al-Basar. Oh ya. Ini kita coba untuk sharing ya. Nanti minta diluruskan. Nah, Al-Basar itu jamak dari manusia, tapi Al-Basar itu dari keseluruhan manusia sampai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian disebutlah Adam itu Abul Bashar. Ya, secara Bapaknya, umum ya Pak Yai.
Ya, secara umum kan kita tahunya umum duluan. Nanti kalau yang khusus kan dari Yai nanti ini karena Yai nanya. Kalau murid tuh kalau ditanya harus jawab ya, Wan. Itu satu hal basar. Manusia secara total keseluruhan. Kemudian Anas itu manusia juga artinya Anasun manusia yang diartikan pelupa. Terus kalau sudah meningkat al-insan, insan itu manusia yang sudah punya keutamaan dan kedudukan. Sampai kalau dalam bahasa Abah itu ada manusia, ada orang. Nah, kalau insan itu kalau Anas itu manusia, kalau al-insanu sudah menjadi orang. Karena tidak semua manusia jadi orang. Mungkin kurang lebihnya singkatnya begitu ya. Wes, mantap ya. Oke. Jadi kalau al-insan itu ya menunjukkan manusia sebagai makhluk yang berakal, berperasaan. Ya. Kalau al-basar itu lebih dari melihat sosok jasadnya, dimensi biologis, dimensi jasmani manusia. Jadi menunjukkannya adalah makhluk yang tanpa kulitnya tidak berbulu tebal seperti hewan yang lainnya. Bulu-bulunya halus, ya. Kumisnya kumis tipis menggoda kayak Iwan gitu. Ya. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah itu kalau basar ya, kalau dari segi basar. Kalau lapad Anas itu lebih ke dikaitkan dengan sosiologis universal, artinya hubungan sosial, hubungan masyarakat, hubungan keumatan. Sekali lagi, kalau lapad al-insan, fokus maknanya itu adalah akal, kesadaran, tanggung jawab. Kalau tadi kata Pak Kiai, orang yang sudah lulus menjadi manusia disebut insan. Nah, jadi dimensi yang ditekankan di dalam al-insan itu adalah rohani dan moral individual. Ya. Adapun lapad Anas itu kaitannya dengan hubungan sosial. Ya, hubungan masyarakat, umat. Nah, ini dimensi yang ditekankannya adalah dimensi sosiologis dan universal. Sedangkan lapad al-basar itu fokus makna tubuh, jasad, biologi. Ya. Nah, dimensi yang ditekankannya adalah fisik dan lahiriah. Ya, baik, nah itu perbedaannya. Jadi kenapa lapad Anas itu begitu banyak sekali? Karena ini mengkaji tentang hubungan sosial masyarakat. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, butuh dengan orang lain. Maka lapad Anas itu lebih banyak. Nah itu Aiwan ya. Ya, berarti benar Pak, bulan-bulan kemarin kan Pengarsa Abah menyampaikan itu beda antara manusia dengan orang. Kan? Kalau manusia kan ibaratnya belum ditapin, kalau nggak bisa. Kalau orang itu kalau sudah ditapin. Klik Iwan. Ya, kalau dimaknainya manusia, ya berarti belum ditalkin, betul. Tapi kalau orang dimaknainya dengan makna manusia, ya dia sudah ditalkin. Apa bedanya manusia jeung manusia? Lamun manusia, manusia. Artinya egonya masih menguasai diri, sehingga patut dipertanyakan. Kalau kita ego masih menguasai diri sendiri, nafsu masih berkuasa di dalam diri sendiri, maka patut dipertanyakan, mana manusia, goblok? Mana manusia? Jadi mana manusia? Tetapi ketika sudah ditalkin,
hilang egonya, jadilah seorang sosok manusia, makhluk nuboga rasa jeung rumasa, itulah al-insan. Gitu Aiwan. Jadi artinya ya ayuhan nasu berarti manusia ya, berarti ya ayuhal insan berarti manusia ya. Bukan, kalau ya ayuhan nas itu berkaitan dengan urusan makhluk sosial, sosiologis. Ya artinya itu umum Pak. Masih Kalau ayuhal insan berarti sudah sosok orang yang berkaitan dengan urusan moral. Ya, berkaitan dengan urusan ruh, berkaitan dengan urusan tanggung jawab. Tapi kalau berbicara tentang basar berarti berbicara tentang jasad. Contoh Aiwan sok ngawiridkeun peletnya. Aduh. Osok lain ngawiridkeun ayat Quran tapi dipakai pelet. Palamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hada basar in hada illa malakung karim. Tidak diungkapkan dengan mahadal insan, tidak diungkapkan dengan mahada annas, tapi mahada basar. In hada ila malakung karim. Di surah apa itu teh? Saya taunya surah Yusuf Pak. Aduh, surah Yusuf ya. Pokoknya kalau berbicara tentang basar, berarti Allah itu tentang berbicara tubuh, jasad, biologis manusia. Ya. Dalam Kalau surat Al-Kahfi ya Pak Kiai. Surat Al-Kahfi ayat 110. Oh ya. Jadi kalau para dukun itu membaca ayat tapi tujuannya kermelet si kinclong. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hada basyaron in hada ila malakum karim. Nah, basar di situ berarti berkaitan dengan urusan jasadiah, dengan urusan tubuh, dengan urusan biologi. Nah, dalam ilmu mantik, basar anas al-insan itu hubungannya sama sebagai al-hayawanun natik. Hewan yang memiliki kemampuan untuk berpikir disebutnya lapad mutarodib. Oke. Yo, silakan yang mau komentar apa aja lah, nanti kita hubungkan dengan materi perkuliahan ini. Lanjut. Bagian mahasiswa heula Iwan aduh ieu linu euy. Lanjut diskusinya lanjut. Jadi ada kalimat mutarodif, berarti mutarodif itu perbedaan Pak ya? Sinonim. Sinonim. Ya ada sinonim, antonim berarti persamaan ya? Ya, persamaan. Takholub kalau perbedaan mah.
Kolop ya, kolapa ya. Jadi Pak Yai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, Mohon- siap. Ya, jadi kalau jiwa raganya manusia itu tadi insan dan raga fisik itu basyar ya. Kalau ruh di mana itu ya? Oh iya, kalau ruh itu ketika dikonsep oleh Allah dengan ungkapan lapad al-insan. Oh, di situ juga. Ya, kalau basar itu lebih ke makhluk biologis. Artinya Iya. kalau ketika dibicarakan, diungkapkan dengan basar, berarti yang dibicarakannya itu tentang urusan jasad. Jasad. Nah, kalau berbicara tentang insan, berarti di situ sedang dibicarakan tentang urusan Ruh. Jiwa. ruh. Ruh, Ya, ruh masih kategori insan gitu ya. masih kategori insan. Jadi ruh Gitu. dan jiwa kan ya? Ya, Ruh dan jiwa itu tuh juga ya? ya, ruh itu jiwa. Ya. Jadi Makasih, kalau Pak di Yai. Al-Quran itu berbicara tentang al-insan, berarti di situ yang disentuh adalah tentang jiwa, tentang ruh, tentang kesadaran, tentang akal. Tapi kalau berbicara tentang anas, berarti sedang disentuh tentang hubungan masyarakatnya, hubungan sosialnya, hubungan Raganya. umatnya. Itu. Ya, Ya. baik. Ya. Makasih Pak Yai. Oh, siap, siap. Ya. Jadi kalau sedang melihat Ibu Desi dari sisi fisik, itu diungkapkan dengan bahasa al-basar. Tapi ketika Ibu Desi sebagai ahli dikir, yang rajin manakibnya, rajin dikirnya, nah itu berarti dibicarakannya dengan ungkapan kata al-insan. Ketika Ibu Desi selalu berinteraksi sosial, meremaweh kasasama, bager gitu. Eta teh berbicara tentang anas dari sisi makna lapad anas. Baik, baik. Pak Kiai izin bertanya. Siap, siap. Ya, kalau barusan dibilang bahwa ruh itu adalah jiwa, berarti dalam artian psikologi itu adalah bisa dikatakan ilmu yang mempelajari ruh juga. Begitu Pak Kiai? Oh, Apakah begitu? ruh itu adalah jiwa. Berarti psikologi itu berbicara tentang ruh. Tentang ruh juga berarti kalau begitu. Oke. Ya betul Pak Dena. Pak Dena ya, betul itu. Ya. Karena baru menemukan ya kan umumnya kita bilang psikologi itu adalah ilmu yang membahas tentang jiwa-jiwa ya. Dan kita temukan ternyata ruh itu adalah jiwa, berarti secara tidak langsung kita mempelajari psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari ruh gitu ya Pak Iwan. Iya, masih betul. Jadi begini ya. Kalau ruh itu dibilang jiwa, ya, dan psikologi itu berbicara tentang ruh juga, ini sebetulnya ada perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan psikologi modern. Ya. Artinya begini, Islam berbicara tentang jiwa atau manusia dari sisi batin.
Ya. Psikologi juga berbicara tentang jiwa. Akan tetapi tentu sumber dan orientasinya pasti beda. Maka pertanyaannya, apakah ruh itu sama dengan jiwa? Sebetulnya dalam kajian Islam dulu, ruh itu erat kaitannya dengan jiwa. Kalau jiwa dimaknai dengan nafs, ya. Kalau jiwa dimaknai dengan nafs, jelas beda antara ruh dan jiwa. Karena ruh itu adalah unsur ilahi yang Allah tiupkan ke dalam manusia. Nah, maka ruh itu adalah sumber kehidupan. Ya. Kulir ruhu min amri robbi. Maka dalam pandangan Islam, ruh itu tidak bisa dijelaskan dengan ilmu rasional. Ya. Karena ini termasuk alamul amri, bukan alamul kholqi. Alam perintah, bukan alam ciptaan material. Nah, nafs itu berarti diri, jiwa, kehidupan batin. Kalau nafs, jiwa, di sini mengalami perubahan moral dan psikologis. Maka ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nah, maka apa hubungan antara ruh dan jiwa? Ada hubungan berarti ya. Berarti kalau nafs itu psikologis, jiwa emosional, moral. Kalau ruh itu spiritual, ilahiyah. Kalau jiwa ya, alam antara ya. Kalau ruh alam amr. Jadi kalau jiwa itu psikologi, bimbingan. Ya. Kalau ruh itu ilmu ruhani. Kalau jasad ya jelas itu urusannya adalah biologi. Dan memang ini kajian tentang ruh. Ya. Ruh itu sebetulnya sama dengan jiwa. Tapi ruh menjiwai jiwa. Dan jiwa mengekspresikan ruh melalui perilaku manusia. Berarti tingkatannya ruh itu di atas jiwa ya Pak Kiai. Iya, di atas jiwa. Cuma persoalan anak, ya teh, dina pembahasan rada ngarti, ngan dipraktekeun ku diri lieur. Sok ayeuna ruh di mana, jiwa di mana, lamun ningali jasad mapan karasa kurang teh. Ya teh berbicara tentang diri sendiri. Di dalam diri itu ada jiwa, di dalam diri itu ada ruh. Ya. Iya, betul. Gitu kan? Betul nggak? Penerapannya ini yang susah dan sulit itu penerapannya. Maksud penerapannya itu diri kita merasakan sendiri, oh ini ruh, oh ini jiwa, oh ini jasad.
Kalau hanya oh ini jasad, ini kaki, ini tangan, kita bisa melihat sendiri kan. Tapi ketika harus merasakan oh ini jiwa, oh ini ruh. Nah ini yang susah ya. Aya dinakan behnya aduh. Izin menambahkan Pak Kiai, kalau dilihat dari fungsinya, ruh itu menghidupkan jasad, sedangkan kalau jiwa itu mengatur perilaku, emosi, dan moral. Seperti itu. Ruh itu menghidupkan jasad. Kalau jiwa mengatur perilaku dan moral. Baik. Itu juga bisa. Ya. Terus yang mengenal hakikat Allah itu ruh apa jiwa? Yang hakikat Allah berarti Ruh. Nah, jiwa, jiwa. Jiwa apa ruh? Ruh. Ya, ruh apa jiwa? Ayo. Jiwa Pak Kiai karena berkaitan dengan emosi. Karena yang bersatu di alam ruh adalah ruh pakai waktu yang pertama alas rubir yang Allah menekankan bahwa bukankah aku ini Allah, Tuhanmu. Ya. Iya. Baik. Ruh adalah hakikat manusia yang mampu mengenal Allah. Sedangkan nafs atau jiwa diri manusia sendiri yang harus dibersihkan. Berarti yang mengenal Allah itu siapa? Ruh. Ruh. Nah, kalau nafs atau diri atau jiwa, justru sebetulnya nafs itu yang menjadi penghalang manusia untuk bisa mengenal Allah. Tah, clear sok. Duh. Betul sekali Pak Kiai, dalam prakteknya meliur. Aslina, memang kita juga ya untuk memahami diri sendiri itu luar biasa. Pantas kalau ada ungkapan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Yang mengenal diri tentu akan mengenal Tuhannya. Ya, iya siap. Wa yas'alu anir ruh. Ar-ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya mungkin juga memang hanya sedikit yang dikasih tahu. Dari semua yang hadir yang tahu punya cuma Yai gitu. Jadi membahas roh ya memang liar kata Teh Eli juga. Itu Yai. Betul Pak Kiai. Nah, kalau yang ditiupkan wa nafakhtu fi ruhi itu ya ruh itu juga ya. Cuman disebut manusia itu pelupa, akhirnya perlu bimbingan. Nah, bimbingannya itu yaitu tadi tarbiyahnya melalui ruh, yaitu yang mengajarkan harus orang-orang khusus, orang tertentu yang disebut Syekh Mursyid. Nah, kalau tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid, sehebat apapun dia hanya jadi bashar, belum bisa jadi al-insan. Seperti begitu, Yai. Bagaimana, Yai? Ya. Betul seperti itu. Dan kalau saja kita simpulkan bahwa ruh itu unsur ilahi yang menjadi sumber kehidupan dan kesadaran spiritual. Nah, kalau nafs atau jiwa, wadah psikologis yang harus disucikan agar ruh dapat bersinar. Nah, artinya di dalam jiwa itu ada kaitan erat dengan ruh, dan yang mampu ruh itu bisa bersinar kalau jiwanya sudah tersucikan. Maka di sini
mensucikan jiwa itu, ya ruhnya diantarkan oleh guru mursyid melalui talqin dzikir. Kalau ruhnya tidak diantarkan kembali kepada yang menciptakan ruh, yang meniupkan ruh, maka jiwanya tidak akan suci. Karena tidak terterangi, tidak tercahayai dengan nur ilahi. Itu kalau dihubungkan dengan talqin dzikir. Masuk. Ya, langsung. Ya, masuk. Ya. Ke canda masuknya. Paham. Mungkin ada juga yang istilah pecinta kesucian jiwa, tapi bukan pecinta kesucian ruh. Jadi ya jiwanya dulu yang bersih, baru nanti ruhnya. Tapi mungkin ya untuk analisa sederhana ini yang mungkin Dena emut, untuk ruh itu kan tadi yang mengenal ke Allah ya. Mungkin untuk ruh itu untuk komunikasi sama Allah, untuk jiwa itu adalah bentuk implementasi diri terhadap sosialnya gitu. Karena untuk jiwa ini belum mendengar, jiwa ini berkomunikasi dengan Allah, berartinya jiwa ini yang berkomunikasi sama manusia. Kalau ruhnya itu yang berkomunikasi sama Allahnya. Emang mungkin menjadi satu bentukan yang sama dalam diri manusia, cuman untuk fungsinya yang berbeda seperti Anas Al-Basar sama Al-Insan, mungkin begitu ya Pak Kiai? Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau jiwa itu lebih ke nafs, ya bahasanya nafs, ya sampai beberapa tingkatan ya, ada 7 latifah kan, 7 nafs di dalam diri. Yang lebih itu 3 ya. Ruh ya jelas tadi unsur ilahi, yang ruh itu sebetulnya kalau betul-betul jiwanya sudah suci, ya ruhnya bisa betul-betul menerangi, maka manusia kembali kepada ilahi. Penuh dengan kesadaran, bisa ma'rifat kepada Allah. Maka di sini tadi saya jelaskan, agar ruh bisa wusul kepada Allah, dibimbing oleh orang yang sudah wusul. Ya. Dalam bimbingan itu, maka tahap yang dilakukan oleh guru mursyid, tahap awalnya talqin dzikir. Karena dengan talqin dzikir, jiwa kita yang menjadi hijab dalam perjalanan menuju Allah itu dibersihkan, dibeningkan, sehingga ruhnya menjadi bercahaya dengan nur ilahiyah. Di cahaya ilahiyahnya itu memancar di dalam jiwa, sehingga bisa merasakan manusia itu kehadiran Allah kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Ya itu ya penjelasan singkat ya tentang perbedaan antara ruh dan jiwa. Ini berawal dari Anas Al-Basar Al-Insan yang disebut dengan hayawanun natik. Ya, itu disebutnya kata sinonim mutarodib, walaupun pada akhirnya kata mutarodib itu dari sisi mana memandang lapad sehingga maknanya kita jadi fokus. Ketika kita pandang memaknai manusia dengan ungkapan basar, berarti yang dilirik adalah tentang biologisnya. Gitu kan? Ketika kita memandang manusia dari sisi lapad al-insan, berarti yang dilirik dari manusia itu adalah akal, ruh, kesadaran, tanggung jawab. Ini dari Al-Quran ya. Maka silahkan lihat di Al-Quran maknanya kemana ketika Allah mengungkapkan lapad al-insan. Ya. Wal asri innal insana lafi husrin. Nah ini sedang berbicara manusia dari ranah akal, ruh,
kesadaran dan tanggung jawab ya. Kalau berbicara tentang Anas, ya berarti makna manusia di situ sedang dihubungkan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Kalau basar berarti tubuh, jasad, dan biologis. Ya itulah 5 makna dalam ilmu mantik. Terima kasih semuanya yang sudah ikut sama-sama melaksanakan perkuliahan ini. Dan tentunya mohon maaf dari segala kekurangan. Ya, baik. Baik, nanti dibuka adlinknya, tulis saja hadir gitu ya. Ya, baik. Nih. Ya. Baik, Pak dosen. Iya, Yang hadir Pak. tolong dicek yang tidak hadir ya, karena untuk di adlink itu aduh rada repot. Ngabsena di absen ayeuna bisa kalah rariweuh. Biasa Bisi pakai kiri. So, Prinsun, eta sa PJ itu kumaha tuh diem-diem bae. Udah, aku udah di screenshot. Apa-apa. Yang habis 3 ya. Iya, terima kasih bantuannya. ya, siap. Sekarang 40. Silakan bagian materi kuliah yang kedua ya. Iya, Pak dosen Yandi. Siap, izin pamit semuanya. Selamat dan sukses. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.